Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Nurjaman. Saya dari Fakultas Teknik Informatika. Di sini saya akan mengerjakan tugas, yaitu membuat video menjelaskan tentang 3 materi. Yang pertama yaitu hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi. Yang kedua yaitu sejarah perkembangan bahasa pemrograman sampai saat ini. Yang ketiga, karakteristik dan setiap pengembangan penerjemah bahasa formal atau translator. Lanjut ke materi pertama, yaitu hubungan antara teori bahasa dan otomata pada dengan komputasi. Teori komputasi adalah urutan langkah-langkah sederhana disusun secara sistematis yang mengarah pada solusi masalah. Komputasi berkaitan dengan studi bagaimana suatu persoalan atau problem dapat diselesaikan pada sebuah model dengan menggunakan algoritma. Teori bahasa membicarakan bahasa formal, terutama untuk kepentingan perancangan kompilator dan pemrosesan naskah. Sebuah bahasa formal bisa dibangkitkan oleh 2 atau lebih tata bahasa yang berbeda. Dikatakan bahasa formal karena grammar diciptakan mendahului pembangkit. Setiap kalimatnya menerima. Otomata adalah mesin abstrak yang dapat mengenali, menerima, atau membangkitkan sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Teori bahasa dan otomata merupakan bagian dari teori komputasi pada ilmu komputer. Beberapa teori komputasi datang dari bahasa dan rekayasa sistem, terutama yang berbasiskan matematika. Oleh karena itu, teori bahasa dan otomata dikatakan berhubungan dengan komputasi. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu sejarah perkembangan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman diawali pada 1949, yaitu bahasa assembly pertama kali digunakan sebagai jenis bahasa pemrograman komputer yang mampu menyederhanakan bahasa kode mesin yang diperlukan untuk memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Lanjut ke 1958, ALGOL diciptakan sebagai bahasa algoritmik yang merupakan pendahulu untuk bahasa pemrograman seperti Java dan C. Lanjut, 1959, COBOL diciptakan oleh Dr. Grace Murray Hopper untuk menjadi bahasa yang dapat beroperasi di semua jenis komputer. Lanjut, 1970, Nicole Swift mengembangkan Pascal, menamainya setelah Blaise Pascal. Bahasa ini mudah dipelajari dan merupakan bahasa utama yang digunakan oleh Apple untuk mengembangkan perangkat lunak awal. Lanjut ke 1972, Donald D. Chamberlain dan Raymond V. Boyce mengembangkan SQL untuk IBM. Bahasa ini digunakan untuk melihat dan mengubah data yang disimpan dalam database. Kemudian 1983, James Thorpe menciptakan C++ yang merupakan perpanjangan dari bahasa pemrograman C. Ini adalah satu bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Lanjut, 1991, Guy van Rossum mengembangkan Python yang merupakan bahasa komputer sederhana yang mudah dibaca. Kemudian 1995, Rasmus Lerdorf mengembangkan PHP terutama untuk mengembangkan web. PHP terus digunakan secara luas dalam pengembangan web saat ini. Terus selanjutnya pada tahun 2000 sampai sekarang Microsoft mengembangkan C sebagai kombinasi C++ dan Visual Basic. C mirip dengan bahasa Java dalam beberapa hal. Nah, sekian perkembangan sejarah bahasa pemrograman dari awal hingga menghasilkan berbagai macam bahasa yang digunakan pada programmer saat ini. Lanjut ke materi terakhir, yaitu karakteristik dari setiap penerjemah bahasa formal atau biasa disebut translator. Translator terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada yang bisa disebut compiler, yang kedua interpreter, yang ketiga assembler. Nah, yang pertama compiler. Apa itu compiler? Compiler adalah penerjemah bahasa yang mengubah program tingkat tinggi menjadi kode mesin yang bisa dimengerti mesin. Dalam proses ini, compiler mengubah seluruh program menjadi kode mesin pada satu waktu. Ia akan memeriksa seluruh program dan menampilkan semua kesalahan. Jika ada kesalahan sintaksis atau semantik, kompilator akan menunjukkannya. Program tidak akan dieksekusi jika kesalahan tersebut belum diperbaiki. Yang kedua yaitu interpreter. Interpreter sama seperti compiler.
Ia juga penerjemah bahasa yang mengubah program tingkat tinggi menjadi kode mesin. Bedanya, interpreter mengonversi kode sumber ke kode mesin baris demi baris. Karena ia memeriksa baris demi baris, waktu pemindaian lebih rendah, tetapi waktu eksekusi keseluruhan lebih tinggi. Yang ketiga, yang terakhir yaitu assembler. Selain bahasa tingkat tinggi dan bahasa mesin, ada bahasa lain yang disebut bahasa assembly. Bahasa assembly ada di antara bahasa tingkat tinggi dan bahasa mesin. Ini lebih dekat ke bahasa mesin daripada bahasa tingkat tinggi. Ini juga disebut bahasa tingkat rendah. Bahasa ini tidak mudah dibaca dan dimengerti oleh programmer seperti bahasa pemrograman tingkat tinggi. Assembler bekerja sebagai penerjemah dalam mengubah program bahasa assembly menjadi kode mesin. Perbedaan utama antara compiler, interpreter, dan assembly yaitu adalah bahwa compiler mengonversi seluruh program bahasa tingkat tinggi ke bahasa mesin pada satu waktu. Sementara interpreter mengonversi program bahasa tingkat tinggi ke bahasa mesin baris demi baris. Dan yang terakhir, assembler mengonversi bahasa pemrograman bahasa assembly ke bahasa mesin. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan dari 3 materi tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya, umumnya bagi yang mendengarkan dan menonton video ini. Sekian dari saya, ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.